Transformation Management punya visi dan misi untuk membawa strategik perusahaan ke arah yang lebih customer-centric dan tentunya pada akhirnya membawa value juga untuk perusahaan. Menciptakan harmonis di antara divisi-divisi itu dengan tujuan satu, strategik perusahaannya tercapai. Good day Avenuers, kembali lagi di Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers? Semoga selalu semangat dan tetap membara ya semangatnya. Dan hari ini Melanie ditemani oleh salah satu narasumber yang cantik, berpendidikan hebat dan juga strong woman, yaitu adalah Mbak Kartika Melania SSI Eskom MBA, dan beliau pernah memiliki sertifikasi internasional yaitu PMP dan juga PMI SEP, pernah juga menjabat sebagai Head of Transformation di Adira Finance, dan saat ini juga menjabat sebagai Senior Manager di ABIM Consulting. Selamat siang Mbak Kartika. Selamat siang Melanie. Oke, sehat ya? Sehat. Baik, tetap semangat untuk podcast pada hari ini ya? Ya. Oke. Melanie sehat-sehat? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Kartika sudah mau datang nih ke podcast kita pada hari ini ya. Terima kasih kesempatannya juga. Oke, sama-sama Mbak Kartika. Nah Mbak Kartika, kita langsung pengen tahu nih, pengen ngulik lagi ilmu-ilmu dan tips and trik dari Mbak Kartika pada hari ini nih. Nah, boleh dijelasin dulu gak sih Mbak Kartika tuh pernah menjabat sebagai Head of Transformation di Adira Finance ya, dan juga sekarang sebagai Senior Manager di ABIM Consulting. Itu kerjanya tuh apa aja sih Mbak Kartika? Boleh silakan di-sharing. Ya, jadi awal mula background saya berangkat dari teknologi. Saya programmer di salah satu SI company under Lipo Group. Kemudian saya beralih ke project management saat itu, dan sampai sekarang juga pekerjaan saya masih relate ke project management. Di 4 tahun belakangan saya bekerja di salah satu multi finance di Indonesia, Adira Finance, dan menjabat sebagai Head of Transformation Management. Transformation Management punya visi dan misi untuk membawa strategik perusahaan ke arah yang lebih customer-centric dan tentunya pada akhirnya membawa value juga untuk perusahaan. Dan saat ini saya bekerja sebagai Senior Manager di ABIM Consulting berdasarkan pengalaman saya sebagai Head of Transformation di Adira Finance, membawa saya untuk dapat membantu nantinya perusahaan-perusahaan multi finance ataupun perbankan lainnya agar dapat bertransformasi lebih baik lagi. Wah, keren banget Mbak Kartika atas pengalamannya nih. Dan berarti sudah di dunia multi finance sudah lama ya, khususnya di industri pembiayaan ya Mbak Kartika. Nah, kalau di dunia finansial nih Mbak Kartika, proyeknya itu seperti apa sih? Dan boleh nggak dikasih contohnya atau ceritanya Mbak Kartika nih pernah menjalankan proyeknya itu seperti apa? Ya, pada dasarnya setiap proyek di setiap industri ini punya karakteristik yang sama. Tentu setiap proyek ini punya objektif, kemudian punya batasan waktu, limitasi, ruang lingkup, gitu ya. Dan objektifnya tentu saja mengarah ke bagaimana proyek ini membawa value ke perusahaan tersebut. Nah, mungkin yang paling membedakan di antara dunia finansial atau perbankan multi finance dengan yang lain adalah kontennya, konten dari proyek itu sendiri. Di dunia perbankan atau finansial, proyek itu pada dasarnya ada proyek yang sifatnya teknologi, ada pula yang non-teknologi. Kalau proyek teknologi, pasti work plan-nya terkait dengan implementasi, sistem, application, data, dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang proyek non-teknologi, tentu objektifnya ini lebih mengarah ke bagaimana proyek ini membawa bisnis, bertumbuh gitu ya. Tentu bisa saja perubahan organisasi, atau penambahan produk-produk pembiayaan, dan lain-lain. Itu masuk di dalam proyek-proyek finansial. Seperti itu, Melanie. Nah, Mbak Kartika sebagai orang yang pernah merasakan bekerja nih sebagai project manager di dunia IT dan finansial juga ya, khususnya sebagai Head of Transformation di Adira ya Mbak Kartika. Ada gak sih ciri khas dari project di dunia perusahaan pembiayaan Mbak Kartika? Kalau bicara project di dunia, mungkin saya berangkat di dunia teknologi dulu ya. Kalau bicara project di dunia IT, ketika saya bekerja di salah satu SI company, tentu objektifnya adalah bagaimana sistem ini terimplementasi.
Tetapi kalau kita bicara di dunia finansial atau perbankan atau multi-finance, maka pasti bicara tentang bagaimana inisiatif ini membawa bisnis, seperti peningkatan market share, kemudian bagaimana peningkatan booking di perusahaan tersebut, lalu pada akhirnya juga mengarah kepada profit company. Jadi ruang lingkupnya akan lebih luas. Kalau kita bicara IT kan ketika sistem itu terimplementasi, batasannya itu sudah selesai. Tetapi kalau kita bicara project financial, secara besaran diukur dari bagaimana value itu diambil gitu ya. Dan biasanya akan terus-menerus ke arah improvement untuk project financial tersebut. Gitu sih, Melanie. Nah, kalau seperti itu, seberapa besar sih Mbak peran project manager nih di perusahaan multi finance kalau misalnya boleh tahu nih Mbak Kartika? Jadi, peran project manager dalam hal yang saya bicarakan ini adalah project manager transformation misalnya, lebih ke arah strategik, tidak terbatas pada misalnya IT project manager, itu pasti batasannya implementasi. Tetapi kalau project manager di perusahaan pembiayaan yang lebih strategik akan mengelainkan pekerjaannya dengan strategik perusahaan. Tentu dia punya misi untuk mengkomunikasikan strategi perusahaan ini ke seluruh divisi yang terkait gitu ya, baik itu sales, marketing, operation, akan menjadi center of excellence dan juga center of communication di antara semuanya. Menciptakan harmonis di antara divisi-divisi itu dengan tujuan satu, strategi perusahaannya tercapai. Gitu. Berarti perannya memang sangat penting juga ya di perusahaan karena memang memikirkan strategik perusahaan juga ya. Dan itu pastinya berdampak pada semua divisi yang ada di perusahaan. Betul. Seperti itu ya. Peran project manager ini berarti kalau misalnya Mbak Kartika lihat tuh di masa depan akan semakin besarkah atau seperti apa nih bayangan dari Mbak Kartika? Ya, khususnya transformation project manager itu merupakan suatu peran yang kedepannya akan semakin besar yang dibutuhkan karena semakin banyak rekan-rekan menyadari bahwa financial ini kan dunia yang penuh dengan uncertainty ya. Jadi tentu kita butuh peran project manager yang bisa mengarahkan kita ke bagaimana merespon perubahan dengan baik gitu ya. Dan salah satunya yang saya alami juga dengan pengalaman saya di transformation, maka saya dipercaya untuk lead inisiatif atau project di salah satu consulting company yang berbasis di Jepang dan juga menjalankan proyek multi-finance di salah satu multi-finance di bawah global largest trading group in the world. Sama, berbasis di Jepang juga. Nah, saya yakin kedepannya akan banyak project manager transformation yang menjadi peran penting di dalam perusahaan. Baik, menarik banget nih. Kalau tadi Mbak Kartika bilang ada ketidakpastian ya atau uncertainty. Nah, bagaimana Mbak cara menghadapi ketidakpastian itu sebagai project manager? Jadi, kalau kita lihat uncertainty itu terjadi, tentu kaitannya sama bagaimana approach-nya. Nah, kita tahu bahwa Agile ini justru punya salah satu manifesto adalah respond to change over following plan. Nah, bagaimana kita melihat perubahan ini sebagai suatu opportunity? Karena orang yang akan jadi pemenang itu adalah yang melihat opportunity ini sebagai risiko itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai opportunity. Gitu ya. Ketika terjadi suatu hal, perubahan, dan lain-lain, bagaimana kita melihat sisi positifnya dengan adaptif merespon perubahan tersebut. Nah, Mbak Kartika, kalau di Indonesia sendiri nih, kira-kira prospek financial based project yang ada di Indonesia itu sendiri, ke depannya Mbak Kartika melihatnya seperti apa? Kalau yang saya lihat ya, bahkan project-project non-financial akan mengadopt apa yang terjadi di financial industry. Contohnya misalnya project IT, implementasi sistem, sudah bukan saatnya lagi hanya bicara implementasi sistem saja, tetapi juga perlu melihat apa yang akan dicapai ketika sistem baru itu terimplement. Sebelum kita menggolkan suatu project, pasti kita akan diminta untuk lihat dulu bisnis case-nya, estimasi berapa banyak market share yang akan bertumbuh dengan bantuan sistem tersebut, dan lain-lain. Jadi karakteristiknya sudah akan mengikuti project-project financial base, gitu. Karena yang dinilai lagi bukan hanya yang penting saya deploy sistem, bukan. Tapi ketika sistem terdeploy, sistem baru terdeploy, value apa yang akan didapatkan? Market share-nya bertumbuhkah?
profitnya jadi bertumbuh kah, dan lain-lain. Baik, Mbak Kartika. Keren sekali atas penjelasannya. Mbak Kartika, kita sudah di penghujung acara nih, tidak terasa. Nah, boleh dikasih closing remark nih kepada teman-teman Avenuers, bagi teman-teman yang memang mungkin pengen terjun jadi project manager, atau mungkin pengen terjun di dunia perusahaan multi-finance, atau pembiayaan mungkin, boleh di-share kepada teman-teman Avenuers. Ya, teman-teman Avenuers, satu hal yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah yang namanya belajar itu nggak pernah merugikan gitu ya, selalu punya value untuk teman-teman. Apalagi kalau kita bicara di dunia project management ya, berangkat dari saya yang programmer dan saya belajar ini dan ternyata bawa nilai nih buat saya. Jadi teman-teman Avenuers, jangan putus asa, tetap semangat untuk belajar project management, dan yang mau terjun di dunia financial atau multi-finance, saya sangat mengencourage karena pada dasarnya pada ujungnya adalah kita juga harus mengerti bisnis, mengerti financial, tidak hanya urusan teknis semata gitu ya teman-teman. Dan ada Avenue yang yang merupakan tempat terpercaya nih credibility-nya untuk membuat skill teman-teman jadi lebih baik lagi di project management. Wah, terima kasih banyak untuk closing remark yang keren sekali dari Mbak Kartika. Nah, Mbak Kartika, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Melanie. Nanti kita ngobrol di next episode lagi ya. Tentu. Baik, teman-teman Avenuers, jangan lupa untuk selalu like, comment, dan juga subscribe. Dan bagi teman-teman yang pengen belajar tentang project management, boleh klik link di bawah ini, avenue.co.id. Dan bagi teman-teman Avenuers, nanti jangan lupa untuk selalu nyalakan lonceng notifikasinya di YouTube Avenue Group supaya tidak ketinggalan tentang update-update tentang project management. Mbak Kartika, terima kasih ya. Terima kasih, Melanie. Baik. My pleasure. Oke, thank you. Dan teman-teman Avenuers, terima kasih.